koperasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Edi Nugraha. Nama saya Amewa Putri Saidaira. Nama saya Sri Mulyani. Nama saya Sita Sri Rahayu. Nama saya Zara Soliha. Nah, di sini koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan pemilik modal, koperasi lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Di Indonesia, koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian karena keberadaannya mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, memperoleh modal usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat perekonomian rakyat. Melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana proses sebuah koperasi didirikan hingga memperoleh status badan hukum. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita bahas meliputi: yang pertama ada memahami syarat pembentukan koperasi, yang kedua memahami dasar pembentukan koperasi, yang ketiga memahami tahap persiapan pendirian koperasi, yang keempat memahami tahap pembentukan koperasi, dan yang kelima memahami pengesahan badan hukum koperasi. Lanjut yang pertama, syarat pembentukan koperasi. Sebelum koperasi didirikan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mengapa harus ada syarat? Karena koperasi bukan sekadar organisasi biasa. Koperasi akan mengelola uang, modal, dan kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, pembentukannya harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut ketentuan yang berlaku, koperasi primer harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Misalnya, seperti petani membentuk koperasi pertanian, nelayan membentuk koperasi nelayan, pedagang pasar membentuk koperasi pedagang, dan guru membentuk koperasi pegawai. Mengapa harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama? Karena tujuan koperasi adalah memenuhi kebutuhan bersama. Jika anggotanya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, maka koperasi akan sulit menentukan program kerja yang sesuai. Selain itu, para pendiri harus merupakan warga negara Indonesia dan memiliki kecakapan hukum. Artinya, mereka mampu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan hukum yang dilakukan. Syarat berikutnya adalah usaha yang akan dijalankan harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi berarti usaha tersebut memiliki peluang berkembang dan menghasilkan manfaat bagi anggota. Contohnya, jika di suatu desa terdapat banyak petani sayur, maka mendirikan koperasi yang membantu pemasaran hasil panen akan lebih layak dibanding membuka usaha yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, koperasi harus memiliki modal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana hibah, sumber modal lain yang sah. Tanpa modal yang cukup, koperasi akan kesulitan menjalankan aktivitas usahanya. Syarat berikutnya adalah memiliki tenaga yang mampu mengelola koperasi. Dalam praktiknya, pengurus koperasi harus memiliki kejujuran, kemampuan manajerial, jiwa kepemimpinan, kemampuan yang bekerja sama. Karena keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pengurusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat pendirian koperasi tidak hanya soal jumlah anggota, tetapi juga menyangkut kesamaan tujuan, kelayakan usaha, ketersediaan modal, dan kemampuan pengelolaan. Kemudian di sini ada dasar pembentukan koperasi. Setelah memahami syarat pendirian koperasi, selanjutnya kita akan membahas dasar pembentukan koperasi. Nah, koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama. Yang artinya koperasi dibentuk agar anggota dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta kondisi ekonomi mereka. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukum ini menjadi pedoman agar koperasi berjalan sesuai aturan dan memiliki kepastian hukum. Nah, dasar hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Undang-undang ini merupakan dasar utama yang mengatur segala hal tentang koperasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai hal mengenai koperasi seperti yang pertama itu pengertian koperasi, yang kedua keanggotaan, yang ketiga pengelolaan, 4 modal, dan 5 hak dan kewajiban anggota. Dengan adanya aturan tersebut, setiap anggota dan pengurus memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan koperasi. Kemudian terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 yang mengatur tata cara pengesahan dan pendirian koperasi. Peraturan ini menjelaskan prosedur agar koperasi yang didirikan dapat memperoleh pengesahan secara resmi dari pemerintah. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang mengatur usaha simpan pinjam koperasi. Aturan ini bertujuan agar kegiatan simpan pinjam berjalan tertib, aman, dan melindungi kepentingan anggota. Selain itu, terdapat beberapa peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur mengenai yang pertama itu kelembagaan koperasi, yang kedua unit simpan pinjam, yang ketiga pembiayaan syariah, yang keempat rapat anggota tahunan, yang kelima itu revitalisasi koperasi. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk mendukung pengelolaan koperasi agar lebih profesional dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya dasar hukum tersebut, koperasi memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga koperasi dapat beroperasi dengan baik, dipercaya oleh anggota, dan mampu mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ada juga yang namanya tahap persiapan koperasi. Yang tahap berikutnya adalah tahap persiapan. Nah, yaitu ada tahap ini sangat penting karena menjadi fondasi awal berdirinya koperasi. Nah, sebelum pendirian koperasi, para calon pendiri harus memahami terlebih dahulu, yaitu ada pertama yang namanya pengertian koperasi, yang kedua prinsip koperasi, yang ketiga itu ada nilai koperasi, yang keempat dia ada asas kekeluargaan, yang kelima dia ada yang namanya prinsip badan hukum, dan juga yang keenam dia namanya prinsip modal mandiri, modal sendiri. Nah, mengapa sih harus memahami hal tersebut? Karena banyak koperasi gagal berkembang akibat kurangnya pemahaman anggota terhadap prinsip koperasi. Nah, oleh sebab itu, calon pendiri disarankan mengikuti penyuluhan atau pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM. Nah, materi yang diberikan hanya meliputi beberapa, yaitu yang pertama ada pengertian koperasi, tujuan koperasi, yang ketiga ada yang namanya struktur organisasi, yang keempat ada juga yang namanya itu manajemen koperasi. Nah, yang kelima dia ada prinsip-prinsip koperasi, dan yang keenam ada juga yang namanya itu proses perkembangan koperasi. Nah, kakak, setelah pelatihan selesai, para pendiri membentuk panitia persiapan. Nah, tugas panitia antara lain yaitu satu, menyiapkan undang rapat, yang kedua dia ada menentukan tempat rapat, yang ketiga ada juga yang namanya menyiapkan agenda, yang keempat ada juga yang namanya menyiapkan seluruh kebutuhan pembentukan koperasi. Nah, yang akan dan juga tahap persiapan yang baik akan memudah proses pembentukan koperasi pada tahap berikutnya. Yaitu pembentukan koperasi. Setelah persiapan selesai, dilakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat ini merupakan langkah resmi pembentukan koperasi. Peserta rapat biasanya minimal 20 calon anggota untuk koperasi primer. Selain itu, biasanya hadir pejabat desa, perwakilan dinas koperasi, dan UMKM. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal penting. Yang pertama yaitu pembuatan akta pendirian koperasi. Akta pendirian merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti berdirinya koperasi. Yang kedua yaitu penyusunan anggaran dasar koperasi yang isinya meliputi nama pendiri, nama koperasi,
tempat pendidikan, tujuan koperasi, keanggotaan, pengelolaan, modal, jangka waktu berdiri, SHU, dan sanksi. Yang ketiga, yaitu menentukan jenis koperasi. Misalnya, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, atau koperasi simpan pinjam. Yang keempat, yaitu menentukan anggota koperasi. Yang kelima, yaitu menyusun rencana usaha. Yang keenam, yaitu menentukan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang ketujuh, yaitu menyusun neraca awal koperasi. Yang kedelapan, yaitu memilih pengurus dan pengawal koperasi. Semua keputusan tersebut dicatat dalam berita acara rapat sebagai dokumen resmi pembuatan koperasi. Pengesahan Badan Hukum Koperasi. Tahap terakhir adalah pengesahan Badan Hukum Koperasi. Setelah rapat pembentukan selesai dan pengurus telah terpilih, koperasi harus memperoleh pengesahan dari pemerintah agar memiliki status badan hukum. Untuk memperoleh pengesahan, pengurus harus menyerahkan berbagai dokumen antara lain anggaran dasar, berita acara rapat, surat undangan, daftar hadir, data pendiri, data pengurus, rencana usaha, neraca awal, bukti setoran modal, formulir data koperasi, surat keterangan desa. Selanjutnya, Dinas Koperasi akan melakukan pemeriksaan. Jika dokumen telah lengkap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka koperasi akan memperoleh pengesahan badan hukum. Setelah mendapatkan pengesahan, koperasi secara resmi dapat menjalankan kegiatan usaha. Koperasi juga wajib melaksanakan rapat rapat anggota tahunan atau RAT setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota. Dari beberapa hal yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendirian koperasi dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Pertama, memenuhi syarat pembentukan koperasi. Kedua, memahami dasar hukum pembentukan koperasi. Ketiga, melakukan persiapan pendirian koperasi melalui penyuluhan dan pembentukan panitia. Keempat, melaksanakan rapat pembentukan koperasi yang menghasilkan akta pendirian, anggaran dasar, rencana usaha, dan pemilihan pengurus. Kelima, mengurus pengesahan badan hukum koperasi agar koperasi memiliki legalitas resmi. Melalui prosedur yang benar, koperasi dapat berkembang menjadi organisasi ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sekian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.